Nah, jadi halo Bu Hera, jadi saya akan presentasikan tentang pengukuran tunggal, yang dimana pengukuran tunggal itu prosesnya hanya dilakukan sekali saja. Terus itu tuh ada ST-nya, skala kecilnya, yang dimana alat ukur yang digunakan itu pengukuran ini ideal untuk besaran atau besaran yang tidak berubah-ubah, yang dimana pengukuran tunggal ini hanya bisa dilakukan sekali dan dia itu ada skala kecilnya atau skala terkecil, dia paling rendah gitu. Terus penerapannya itu bisa mengukur ruangan, mengukur tinggi badan, dan mengukur lingkar pinggang. Terus apa sih fungsinya? Untuk mendapatkan suatu nilai hasil pengukuran yang dilakukan hanya satu kali. Meskipun seringkali pengukuran tunggal ini dilakukan karena keterbatasan waktu atau kondisi tertentu dan hasilnya tidak selalu akurat, ya karena tidak mempengaruhi kemungkinan kesalahan pengukurannya. Terus rumusnya itu X, aku kasih tau ya Bu. Nah, pengukurannya itu rumusnya itu ada ini. Jadi X ini hasil pengukuran, terus ini dia itu hasil yang mendekati X, terus ini itu tidak pengukurannya. Terus nah, kita lanjut ke soalnya. Jadi di sini ada soal. Nah, ini ada contoh soal dan jawaban. Nah, saya akan menunjukkan jawabannya sebentar. Nah, jadi saya menggunakan ini. Nah, jadi di contoh soalnya itu seorang siswa mengukur panjang sebuah pensil dengan penggaris yang memiliki skala terkecil atau NST. Nah, panjangnya itu adalah 0,1. Hasil pengukuran tunggal yang diperoleh adalah 15,3. Jadi hasil pengukuran itu udah ada, yaitu 15,3. Hasil pengukuran itu 15,3 cm. Terus NST-nya itu 0,1 ya cm. Terus berapa ketidakpastian pengukuran tersebut? Bagaimana cara menuliskannya dengan format tunggal? Nah, jadi yang pertama itu ini kan kita udah tahu nih, ini hasilnya dan ini NST-nya. Nah, kita tinggal masukin rumus rumusnya. Kita tinggal masukin rumusnya. Terus itu tuh selain ini tuh dia ada 1/2-nya. 1/2. Jadi kita tinggal kaliin sama hasil NST-nya yang terkecil. NST-nya yang terkecil itu 0,1. Kan kita udah masukin nih rumusnya. Terus kita masukin NST-nya atau skala terkecilnya. Tuh 0,1. Nah, 1 kali 1 bagi 2 itu hasilnya 0,5 cm. Nah, ini hasilnya NST-nya. Nah, terus kita lanjut ke rumusnya. Itu rumusnya ada X terus plus tambah min Nah, ini rumus yang kedua nih, X. Nah, kita tinggal masukin semuanya. Kita tinggal masukin, X-nya itu kan belum diketahui. Jadi kita tinggal masukin XO-nya itu, X ini O-nya 15,3 tambah kurangnya itu hasil, setelah itu NST-nya. Setelah udah dimasukin 15,3 tambah min, terus kita masukin NST-nya 0,5 maksudnya, salah. Terus kita ya udah
hasilnya tuh cuman ini, karena di sini cuman ngemasukin doang. Ini dia hasilnya. Jadi setelah itu ada cara yang kedua, yang dimana sebuah benda padat diukur diameternya menggunakan sebuah jangka sorong dengan skala terkecil. Nah, aku ngambil ya beberapa. Nah, ini yang penggaris itu dia diameter NST-nya itu ya skala terkecil atau NST-nya itu 0,1. Kalau misalnya jangka sorong dia tuh 0,01. Itu yang aku tahu ya, Bu. Nah, terus ini masih sama cara pengerjaannya. Nah, itu kan sebuah benda padat diukur diameternya menggunakan sebuah jangka sorong dengan skala terkecil itu 0,01 jangka sorong cm. Hasil pengukuran tunggal menunjukkan angka 3, nah jadi ini udah ada pengukurannya. Hasil pengukurannya itu 3,45 cm. Bagaimana penulisan hasil pengukuran tersebut? Nah, ini kita cuma disuruh nulis aja nih, karena udah ketemu belum ketemu deng. Nah, kita sama ya kayak cari tadi. Ini terus 1/2 itu kan nilai NST-nya itu kan nilai NST-nya 0,01 itu sama aja, tinggal dikali. Nah, itu hasilnya masih sama aja, cuman kalau yang tadi kan yang pertama itu 0,5, kalau misalnya ini 0,05 hasilnya 0,05 cm. Nah, kalau kita udah dapat ini, nanti ya ini hasilnya tuh ini 0,05 cm. Terus kan ini kita tinggal masukin aja rumus yang baru, rumus kita yang rumusnya itu (3,45 plus min 0,0). Nah, ini dia hasilnya. Jadi kita tinggal masukin rumus ini, terus ini jadinya itu 3,45 plus min 0,05. Nah, itu hasilnya. Oke, jadi kesimpulan dari ini kita bisa belajar bahwa pengukuran tunggal itu ternyata hanya cuman bisa dilakukan sekali, karena dia nilai NST-nya itu cuman 0,0. Nilai NST-nya itu bisa berbagai macam, cuman yang gunain tadi ada di penggaris sama jangka sorong, yang dimana yang di penggaris itu 0,1. Kalau misalnya yang jangka sorong itu 0,01. Jadi segitu dulu presentasi dari saya. Terima kasih.